Timur Tengah kini berada di ambang kehancuran, sebuah wilayah yang telah lama menjadi pusat ketegangan global. Kota-kota yang dulu ramai kini dipenuhi kecemasan, dan peta krisis berubah setiap jamnya. Perang bayangan yang telah berlangsung bertahun-tahun antara Israel dan Iran akhirnya meledak menjadi konflik terbuka, mengubah ketegangan tersembunyi menjadi ledakan nyata di jalanan dan langit. Selama bertahun-tahun, persaingan mereka terjadi dalam operasi rahasia, sabotase, dan pertempuran proksi di berbagai negara seperti Suriah dan Lebanon, melibatkan agen-agen intelijen dan kelompok milisi bayangan. Namun kini, serangan langsung dan terbuka telah menghancurkan aturan lama, menandai babak baru yang jauh lebih berbahaya dan tak terduga. Dunia menyaksikan dengan cemas saat rentetan rudal dan serangan drone terus meningkat, mengancam akan memicu perang yang lebih luas dan tak terkendali di seluruh kawasan. Ini bukan lagi sekadar sengketa regional. Kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa kini ikut terseret. Sementara risiko eskalasi nuklir membayangi setiap keputusan. Keseimbangan rapuh yang selama beberapa dekade menjaga perdamaian telah runtuh, meninggalkan jejak kehancuran dan harapan yang pudar di antara reruntuhan diplomasi. Setiap langkah yang diambil sekarang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, mengguncang aliansi internasional dan menimbulkan kepanikan di pasar ekonomi global. Era perang bayangan telah berakhir, permusuhan terbuka, dan ketidakpastian masa depan kini telah dimulai, membawa dunia ke ambang babak baru yang penuh risiko. Sebelum tahun 1979, Israel dan Iran adalah mitra yang tidak mungkin bersatu karena kepentingan bersama melawan nasionalisme Arab. Revolusi Iran mengubah segalanya, menggantikan rezim pro-Barat Shah dengan Republik Islam yang sangat menentang Israel. Dalam semalam, Iran menjadi musuh Israel yang paling gigih, menghapus puluhan tahun kerjasama. Ideologi baru Teheran menganggap Israel sebagai penjajah yang tidak sah, memicu konflik yang berakar pada ketakutan eksistensial. Iran membangun jaringan milisi untuk menantang Israel, sementara Israel beralih ke sikap kewaspadaan konstan. Benih-benih konfrontasi hari ini ditaburkan dalam semangat revolusioner dan tidak percayaan timbal balik yang terjadi setelahnya. Konflik Israel-Iran didorong oleh ideologi yang tidak dapat didamaikan, membentuk jurang pemisah yang dalam di antara kedua negara. Bagi Iran, oposisi terhadap Israel adalah bagian inti dari identitas nasional dan politiknya. Bagi Israel, Iran merupakan ancaman eksistensial yang tidak bisa diabaikan. Kebuntuan ini menjadi paling berbahaya ketika menyangkut ambisi nuklir Iran yang terus berkembang. Israel melihat Iran yang memiliki senjata nuklir sebagai garis merah mutlak dan telah berulang kali bertindak untuk menyabotase program Teheran. Iran bersikeras programnya damai, tetapi tindakannya memicu kecurigaan yang mendalam di dunia internasional. Langkah-langkah pertahanan masing-masing pihak dianggap sebagai provokasi oleh pihak lain, menciptakan spiral eskalasi yang berbahaya. Masalah nuklir kini menjadi titik nyala paling eksplosif, di mana satu kesalahan perhitungan saja dapat berujung pada bencana besar. Kekuatan Iran meluas jauh melampaui perbatasannya melalui jaringan proksi yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Dengan strategi cermat, Iran membangun pengaruh di berbagai negara, menciptakan aliansi yang memperkuat posisinya di kawasan yang penuh gejolak ini. Hizbullah di Lebanon, yang dipersenjatai dengan ribuan roket dan rudal canggih, menimbulkan ancaman konstan bagi Israel di utara. Kelompok ini tidak hanya menjadi kekuatan militer, tetapi juga aktor politik yang berpengaruh di Lebanon, memperkuat cengkraman Iran di negara tersebut. Di Gaza, Iran mendukung Hamas dan Jihad Islam, dua kelompok yang terus menantang Israel dan menjaga perbatasan selatan Israel dalam kekacauan. Dukungan Iran berupa dana, pelatihan, dan persenjataan memperpanjang konflik dan ketidakstabilan di wilayah ini. Sementara itu, milisi yang didukung Iran di Suriah dan Houthi di Yaman membuka front baru, memperluas pengaruh Iran hingga ke Laut Merah, dan mengancam pelayaran global. Serangan terhadap kapal-kapal dan infrastruktur vital menambah dimensi baru dalam konflik regional. Strategi proksi ini memungkinkan Iran menantang Israel dan sekutunya secara tidak langsung, menciptakan tekanan berkelanjutan di berbagai front. Namun, pendekatan ini juga membawa risiko eskalasi cepat yang dapat meluas di luar kendali.
Israel kini menganggap Iran bertanggung jawab langsung atas tindakan proksinya dan merespons dengan menyerang aset serta kepentingan Iran di seluruh wilayah, termasuk di Suriah dan sekitarnya. Jangkauan konflik ini mengancam akan menarik seluruh kawasan dan bahkan kekuatan global ke dalam pusaran kekacauan yang lebih luas, memperumit upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Perang bayangan berakhir pada April 2024, ketika Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, menewaskan komandan-komandan tinggi. Iran membalas dengan serangan rudal dan drone langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel. Sebagian besar proyektil berhasil dicegat, tetapi pesannya jelas, Iran dapat menyerang Israel secara langsung. Israel membalas dengan serangan terbatas di dalam Iran, menandakan jangkauannya. Siklus baru serangan langsung ini telah menetapkan preseden berbahaya. Batas-batas lama telah hilang, dan risiko kesalahan perhitungan lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap pertukaran meningkatkan taruhan, mengancam untuk memicu badai api regional. Sumbu yang menyala di Damaskus kini membakar seluruh Timur Tengah. Konflik Israel-Iran kini mengancam akan menyeret kekuatan besar dunia. Serangan besar Iran terhadap Israel dapat memicu intervensi langsung AS, meningkatkan konflik secara global. Rusia dan Tiongkok, meskipun tidak mungkin berperang bersama Iran, dapat memberikan dukungan untuk melawan pengaruh AS. Risiko kebuntuan kekuatan super mengingatkan pada hari-hari tergelap Perang Dingin. Dampak ekonomi akan segera terasa. Gangguan apapun di Selat Hormuz dapat menyebabkan harga minyak melonjak dan menjerumuskan dunia ke dalam resesi. Yang paling mengkhawatirkan adalah dimensi nuklir. Kedua belah pihak semakin mendekati hal yang tidak terpikirkan. Satu ledakan nuklir dapat menghancurkan puluhan tahun pengekangan dan melepaskan kekacauan global. Namun, bahkan ketika ketegangan meningkat dan dunia menahan napas, ada secercah harapan yang samar di tengah bayang-bayang konflik. Ketakutan akan kehancuran bersama menahan semua pihak dari mengambil langkah yang lebih berbahaya. Setiap pihak sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa memicu bencana yang jauh lebih besar. Para pemimpin di Washington, Teheran, dan Yerusalem tahu bahwa perang skala penuh akan menjadi bencana, tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi stabilitas global. Serangan-serangan baru-baru ini, meskipun dramatis dan menegangkan, telah dikalibrasi dengan cermat untuk menghindari konflik habis-habisan. Setiap aksi militer diukur agar tidak melewati batas yang bisa memicu perang besar. Diplomasi internasional yang intens, seringkali di balik layar, berusaha menjaga saluran tetap terbuka dan mencegah kesalahan perhitungan. Negosiasi berlangsung siang dan malam, dengan tekanan tinggi dari berbagai pihak. Mediator regional seperti Qatar dan Oman memainkan peran penting dalam pembicaraan jalur belakang, menjadi jembatan komunikasi di saat dialog resmi terhenti. Baik Iran maupun Israel mempertimbangkan biaya eskalasi, menimbang risiko dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Mereka lebih memilih serangan terbatas daripada perang total, menjaga agar konflik tetap terkendali meski tekanan terus meningkat. Jalan menjauh dari konflik global bergantung pada pengekangan kolektif dan kompromi yang tidak sempurna. Setiap langkah kecil menuju perdamaian sangat berarti di tengah ketidakpastian. Masa depan dunia kini bergantung pada apakah akal sehat dapat mengatasi ketakutan dan kemarahan di Timur Tengah, serta apakah para pemimpin mampu menahan diri demi generasi mendatang.